pagi Kak, halo. Halo. Aku namanya Tajia, sama dia aku ada wawancara. Topiknya ini tentang urgensi layanan konseling psikiater atau psikolog gratis di kampus. Oke. Jadi kebetulan aku ada ada 6 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama nih, langsung aja ya. Apa hal di kampus yang paling sering bikin kakak stres? Contoh kayak tugas menumpuk, jadwal padat, atau masalah nilai. Sebenarnya kalau hal yang paling bikin stres tuh mungkin lebih ke banyaknya project dari berbagai macam mata kuliah ya. Karena kadang juga deadline-nya ada yang deketan atau deadline-nya yang harinya itu kurang dari 5 hari kayak gitu. Dan juga kan kalau di semester 6 ini kita kebanyakan ngerjain project itu untuk aku pengalaman pribadi dan di dalam kelasku itu kebanyakan kita ngerjain secara grup dan belum lagi komunikasi dengan grup tuh kadang suka kurang atau kadang kayak beberapa orangnya itu kurang berengage atau aktif di dalam grup, jadi kayak kita tuh harus mengayomi beberapa orang tersebut. Itu juga lumayan bikin ini sih pikiran dan bikin kayak agak pressure ya. Iya kayak gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke. Siapa nih orang yang di kampus yang biasanya kamu ajak curhat kalau lagi banyak pikiran soal kuliah? Pastinya ya, kayak lagi tiba-tiba burn out butuh curdak nih. Iya. Biasanya kalau kayak gitu tuh biasanya aku ada salah satu teman kelas aku atau teman aku yang di beda kelas yang aku lumayan deket. Terus kadang juga aku curhat ke orang tua walaupun jarang, cuman ya paling ke temen aja sih kayak gitu. Kalau ke orang tua tuh ya share sedikit aja kalau tentang stres tentang perkuliahan kayak. Berarti gitu. langsung ke teman ya, kalau ke Iya. dosen agak kurang enak ya, langsung ke Iya. teman biar lebih enak Iya. cerita-ceritanya. Oke, lanjut yang ketiga nih. Oke. Di mana tempat di kampus yang paling nyaman banget buat kamu nenangin diri kalau lagi pusing atau lagi bad mood? Kalau aku sih biasanya kalau setelah kelas tuh langsung pulang. Cuman kalau misalkan memang ada kelas yang berjeda gitu, misalnya dari kelas pagi tiba-tiba ada kelas lagi lanjutnya lebih siang, biasanya aku di perpus atau di lantai 3 yang deket auditorium Widya Saba. Ruang baca. Ruang baca. Iya, di ruang baca kayak gitu. Karena di sana tuh nggak berisik gitu. Oke, lanjut yang keempat ya. Kapan nih waktu yang paling berat buat mental kamu selama kuliah? Contohnya kayak apa nih? Pas minggu UTS atau UAS atau pas itu belum bimbingan ya kebetulan. Jadi kayak atau lagi dikejar-kejar deadline atau tiba-tiba dikasih tugas mendadak mungkin. Kalau menurut aku sih yang paling bikin pressure banget itu minggu-minggu UAS sih ketimbang UTS ya. Karena kalau UAS tuh biasanya kita dikasih banyak banget final project, terus juga untuk final projectnya sendiri kadang suka bercabang kayak gitu dan berbagai macam. Untuk kayak bentuknya ada yang paper, ada yang buat video atau ada yang bikin penelitian juga gitu. Dan untuk deadline-nya juga kan kadang suka berdekatan ya. Jadi kadang kita harus do everything at once, dan belum lagi juga karena final projectnya kebanyakan dalam bentuk grup. Nah itu bener-bener grup itu harus digeber banget gitu, komunikasinya juga harus bener-bener diayomi banget. Itu sih yang kadang bikin stresnya itu kalau misalkan mereka tuh kurang kooperatif sama kita gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa di kampus itu perlu menyediakan psikolog gratis? Menurut kamu gimana? Apakah karena biaya psikolog di luar kampus terlalu mahal bagi mahasiswa? Apa itu perlu? Ya kalau menurut aku perlu sih, apalagi sekarang ini kan banyak juga ya beberapa kasus di masa lalu tentang mahasiswa yang bunuh diri atau yang tewas karena stres gitu kan. Dan emang di luar sana untuk pengobatan psikologi sendiri itu tuh mahal harganya, dan nggak semua orang mampu gitu loh. Dan mungkin banyak juga orang di luar sana, walaupun nggak semua, yang menyepelekan kayak
bimbingan konseling gitu. Padahal sebenarnya menurut aku itu perlu banget sih supaya mahasiswanya juga bisa mencurahkan isi hatinya ke pihak yang emang ahli kayak gitu, dan juga mereka bisa membantu kita secara psikis gitu loh untuk dapat memanage emotional state kita gitu untuk menghadapi hal-hal perkuliahan kayak gitu. Oke. Yang terakhir nih, pertanyaan terakhir, bagaimana cara kampus meyakinkan mahasiswa agar tidak malu atau takut dinilai negatif saat datang ke ruang konseling? Gimana tuh? Menurut aku sih bukan dengan cara dipaksa ya, tapi lebih ke kampus tuh harusnya bisa lebih mengajak dan mengayomi gitu loh, karena selama ini yang aku perhatikan sendiri, kampus itu kadang suka kurang sih dalam hal mengajak dan mengayomi tentang hal yang mental health awareness kayak gini ya. Jadi menurut aku mungkin lebih baik untuk pihak dari kampus tersendiri membuat kayak headline atau poster gitu yang memang mengajak mahasiswanya dan mengencourage mahasiswanya untuk ya melakukan bimbingan konseling yang di-provide oleh kampus kayak gitu. Biar lebih bebas berekspresi tanpa ada pressure ya. Iya, betul. Oke, baik. Kebetulan udah selesai nih. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, Semoga bermanfaat ya. Mari, terima kasih. Terima kasih. Makes it hard